Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memasuki dan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah di hari Minggu pada bulan Juli tahun 2020. Adapun untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru, perlu mempersiapkan diri kita dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan arahan pemerintah, arahan Majelis Sinode GPIB untuk protokoler kesehatan ataupun protokoler dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak atau merupakan kewajiban warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Yang pertama, untuk kita ketahui bersama, hanya usia dari 17 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di GPIB Siloam Pontianak. Khusus bagi para presbiter yang bertugas dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk anak-anak, pelayanan anak maupun persekutuan teruna PAPT, juga perhatian bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta warga jemaat yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti demam, batuk, flu, pilek, bahkan juga penyakit yang berkenaan dengan kelemahan imunitas tubuh, penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes maupun juga tekanan darah tinggi, disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring atau secara online. Yang ketiga, tubuh dalam kondisi sehat, hanya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Jika pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah dari rumah. Juga berlaku bagi para presbiter yang bertugas. Yang keempat, warga jemaat wajib menggunakan masker. Baik masker yang kita lihat ini secara medis, masker medis, maupun juga masker kain. Atau tambahan face shield seperti ini. Selama mengikuti kegiatan peribadahan, presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan face shield. Yang kelima, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan ikuti garis antri untuk mencuci tangan, sehingga tidak nampak kita berkerumun secara bergantian, kita tertib. Tidak diperkenankan juga kontak fisik, itu yang keenam, seperti bersalaman atau berjabat tangan, bahkan berpelukan. Gunakan salam secara namaste. Kita kepalkan tangan seperti ini. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk. Yang ketujuh, wajib juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengisi buku kehadiran ibadah atau scan secara QR formulir kehadiran ibadah dan wajib diisi semua. Data ini diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang kedelapan, wajib duduk sesuai nomor tempat duduk yang sudah diberikan oleh Satgas. Tidak diperkenankan bertukar nomor atau pindah tempat duduk. Dimohon menjaga jarak dalam ruang ibadah minimal 1 meter, jangan berdekatan. Yang kesembilan, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab. Hindari untuk saling meminjamkan barang-barang. Yang ke-10, menghindari
berdiam lama di area gedung gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Demikian beberapa hal yang menjadi kewajiban warga jemaat GPB Siloam Pontianak untuk kita mengikuti dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, sampai terus kita bergumul dalam doa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa untuk setiap instansi yang terkait dalam menangani percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan doa kita semua, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus yang menyertai gereja akan memberkati dan membuat pandemi ini segera berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sekian arahan dan penegasan dari saya sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana pada sore hari ini Tuhan telah mempertemukan kita kembali di dalam kita melaksanakan ibadah keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita melaksanakan ibadah, pasti Tuhan menyertai kita sekalian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Arisan umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan, karena Engkau mengumpulkan kami, mempersekutukan kami di dalam kami melaksanakan ibadah keluarga. Biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan menyertai kami, agar ibadah yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu dari awal sampai akhirnya.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berlitani dari Mazmur 112 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan akan kita baca secara berbalasan, sesuai dengan kita membaca Mazmur. Dan saya akan memulai. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian pembacaan kita dari Mazmur 112 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 257 ayat 1 dan 2. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kasih dan setia Tuhan selalu memelihara kami. Dan dalam persekutuan ibadah keluarga pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan semangat bagi setiap kami anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat 25. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayat 25. Saya membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Apa kabar? Tentu Bapak Ibu kekasih Tuhan dalam keadaan baik atas penyertaan Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bekerja sama itu hal yang penting ya bagi setiap kita. Siapapun, dimanapun dan apapun tugas dan pekerjaan yang kita lakukan, jika kita lakukan dalam bekerja sama, tentu akan semakin mudah. Jadi setiap perbedaan yang ada itu kemudian bisa dikolaborasikan, ya. Bisa disatukan menjadi sebuah kekuatan yang membangun, ya. Sebuah kekuatan yang dapat menyelesaikan masalah. Nah, itu positifnya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kekasih Tuhan ada juga negatifnya, ya. Dalam kebersamaan tentu kadang-kadang perbedaan itu menjadi hal yang bisa saja merusak, gitu ya. Jadi ada dua sisi. Perbedaan itu bisa menghasilkan kekuatan, ya. Perbedaan di sisi lain juga bisa menghasilkan sebuah kehancuran. Nah, tergantung dari mana dasar kita untuk menjalaninya. Nah, tapi bagi gereja, Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana di dalam gereja itu ada banyak perbedaan. Perbedaan bukan saja dari perbedaan suku, ya, jenis kelamin, kelas sosial, dan banyak lagi. Ini perbedaan-perbedaan yang nyata dan ada dalam gereja. Nah, jadi kalau cara kita memandang perbedaan dengan mengkotak-kotakkan, dengan membeda-bedakan dan membanding-bandingkan siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang ganteng, siapa yang jelek, nah, pasti yang terjadi adalah perpecahan. Tetapi kalau Bapak Ibu kasih Tuhan, sepandai-pandainya kita melihat perbedaan ini, lalu kalau kita mampu mengkolaborasikannya, ya, tentu akan menjadi sebuah kekuatan yang membangun. Tentu membangun gereja. Nah, ini yang penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Gereja dengan banyak macam perbedaan yang ada di dalamnya harus bekerja sama. Ya, jadi bekerja sama dalam hal yang positif gitu. Nah, ini hal positif yang harus dilihat oleh gereja. Namun kita kadang-kadang terjebak dalam hal yang negatif gitu, ya. Melihat perbedaan sebagai sebuah kotak-kotak gitu, ya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita melihat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Jadi bangsa Israel, bercerita tentang bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dipimpin oleh para hakim-hakim. Jadi tugas para hakim ini adalah memimpin bangsa Israel untuk berperang. Satu, yang kedua, memimpin bangsa Israel secara bermasyarakat. Jadi ada dua tugas hakim-hakim pada waktu itu. Mereka memimpin bangsa Israel untuk berperang, yang pertama. Yang kedua, mereka memimpin bangsa Israel untuk mengatur masalah-masalah dalam masyarakat Israel pada waktu itu. Nah, Gideon, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam cerita kita pada saat ini, ia sedang memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Midian. Nah, jadi situasinya Bapak Ibu kekasih Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu tidak punya kekuatan untuk melawan bangsa Midian. Bangsa Israel pada waktu itu minim peralatan. Ya, mereka tidak mempunyai senjata layaknya tentara-tentara yang gagah untuk berperang melawan musuh. Tidak ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kan biasanya kalau kita ingin berperang, tentu harus menggunakan senjata gitu. Senjata tajam, ataupun yang sekarang dunia modern gunakan adalah senjata pistol dan rudal dan segala macam, ya, untuk berperang dan mengalahkan lawan. Di zaman Gideon ketika ingin berperang melawan orang Midian, mereka tidak punya apa-apa, Bapak Ibu kasih Tuhan.
Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Tuhan mengarahkan Gideon untuk memimpin orang Israel agar mereka semua bekerja sama mengalahkan bangsa Midian. Kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan dalam cerita ini kan, bangsa Midian itu bangsa yang besar pada waktu itu. Tentu dalam bidang teknologi ya, kemajuan alat-alat untuk berperang itu orang Midian pasti lebih maju lagi dari Israel. Orang Israel bukan bangsa berperang yang memiliki senjata dan segala macam, tidak. Tapi bangsa Midian itu bangsa yang berperang. Mereka memiliki kuda, mereka memiliki senjata yang lengkap untuk berperang. Jadi kalau kita bandingkan dari jumlah ya, kalau kita lihat jumlah Israel cuma 300. Di situ dikatakan 300 orang ya. Melawan orang Midian yang ribuan pada waktu itu. Tentu dari jumlah saja kalah, satu. Yang kedua, dari perlengkapan senjatanya saja sudah kalah. Kalau kita lihat di sini agak lucu juga ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Senjata orang Israel itu adalah mereka menggunakan sangkakala. Sangkakala ini bukan senjata untuk berperang. Sangkakala ini adalah alat tiup. Ya, yang alat tiup berarti alat musik, bukan alat berperang. Lalu buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Buyung itu kan bukan alat perang Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu adalah tempat untuk menampung air. Nah, dua alat ini bukan alat berperang. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca jalan cerita dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Gideon memakai alat-alat ini untuk mengalahkan bangsa orang Midian. Nah, jadi apa sih yang membuat mereka mampu mengalahkan orang Midian dengan alat-alat ini? Bapak Ibu kekasih Tuhan, mereka mengatur strategi yang baik. Jadi ketika orang Midian sedang beristirahat di perkemahan mereka, Gideon membagi orang-orang Israel itu menjadi berkelompok-kelompok. Dan setiap kelompok itu mengambil setiap sudut tempat di mana orang Midian berkemah. Dan dalam waktu yang bersamaan mereka berteriak, ya, mereka bersuara nyaring. Di sini kalau kita lihat di ayat 18 dikatakan suara nyaring itu dalam bentuk kata-kata. Kata-katanya demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, setelah itu mereka memecahkan buyung itu menjadi suara yang nyaring, lalu suluh itu dinyalakan sehingga keluar api. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, secara tidak langsung orang Midian yang sedang beristirahat itu kaget dan terbangun. Mereka mendengar teriakan dan bunyi. Akhirnya mereka takut. Mereka pikir apa yang terjadi tengah-tengah malam begini. Mereka takut, berlarian kocar-kacir kiri dan kanan. Lalu kita lihat di situ ayat 22 ya. Tuhan membantu orang Israel dengan cara ayat 22 Pak Pendeta bacakan bagi kita. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita ke arah Zerera. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang-orang Midian dibuat kacau. Ya. Karena bunyi sangkakala, karena bunyi teriakan yang kuat dari orang-orang Israel membuat mereka menjadi kacau balau dan masing-masing di antara mereka saling mengarahkan pedang. Sehingga mereka takut dan lari meninggalkan perkemahan pada waktu itu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Kemudian Gideon mengerahkan suku-suku orang Israel. Yang pertama suku Naftali, suku Asher, dan segenap suku Manasye. Lalu suku Efraim. Bapak Ibu kasih Tuhan, suku-suku ini adalah bangsa Israel yang Gideon akomodir ya. Gideon manajemen istilahnya bahasa modernnya untuk kemudian mereka bersama-sama menyerang orang Midian yang pada saat itu sedang kacau. Dan akhirnya mereka berhasil ditumpas. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita lihat cerita ini kadang-kadang kan kita bisa saja kita katakan tidak masuk akal. Ya memang, masa sih 300
orang bisa mengalahkan ribuan orang. Masa sih persenjataan yang sebenarnya pada dasarnya bukan persenjataan untuk berperang mampu mengalahkan persenjataan yang memang dipakai untuk berperang? Kan kalau kita melihat dua hal ini berbeda. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, tahukah kita mengapa orang Israel bisa menang? Karena Tuhan menyertai mereka, satu. Yang kedua, karena orang Israel dalam perbedaan yang ada dalam diri mereka dengan berbagai macam suku di dalamnya, mereka mempergunakan itu untuk menjadi sebuah kerjasama yang baik, bahu-membahu untuk mengalahkan musuh. Itu poin yang kedua. Jadi kerjasama sangat penting bagi kita, Bapak kasih Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Gideon, seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Tantangan orang Israel, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka selesaikan dalam model atau gaya bekerja sama. Nah sekarang kalau kita kembali ya dalam kehidupan kita sebagai gereja, ya, gereja di zaman modern ini, Pak Pendeta bisa katakan kalau zaman perjanjian lama Israel, ya, tapi kalau zaman perjanjian baru gereja atau Israel yang baru. Jadi zaman kita sekarang kita juga adalah Israel yang baru. Kita adalah gereja, orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk melayani Tuhan. Nah, sebagaimana Israel mampu mengalahkan musuh mereka, tentu kita juga, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai Israel yang baru, sebagai gereja di zaman yang modern ini, kita juga pasti mampu mengalahkan tantangan dan masalah dalam kehidupan kita dengan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu dan saya, seperti bagaimana Tuhan menyertai Gideon dan juga bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama itu penting. Tentu seperti yang Pak Pendeta katakan di awal ya, sudah menjadi sebuah kenyataan di dalam gereja itu ada banyak perbedaan. Ya, bukan saja perbedaan suku. Ya, perbedaan gender, apalagi perbedaan tingkatan sosial misalnya. Ada juga yang kaya, juga ada yang miskin, apalagi. Ada yang pintar, ada yang sedang-sedang gitu. Apalagi banyak perbedaan Bapak Ibu Tuhan. Ada orang yang keras, ada orang yang lembek. Gitu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ini kenyataan gereja. Apakah yang lemah kita tidak pakai? Apakah kita pakai yang kuat-kuat saja? Atau apakah kita pakai yang orang-orang tua saja, anak muda kita tidak pakai? Tentu tidak demikian. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagaimana Gideon mampu mengakomodir orang Israel agar mereka bekerja sama mengalahkan musuh, begitu pula lah gereja harus menjalani kehidupannya dengan kenyataan dirinya di tengah-tengah perbedaan yang dimilikinya. Nah, jadi kalau misalnya gereja hadir ketika kita menghadapi tantangan. Tantangan kita apa sih sekarang? Contohnya misalnya wabah penyakit virus corona, Bapak kasih Tuhan. Ini tantangan yang benar-benar baru. Kalau pada waktu itu tantangan orang Israel adalah musuh-musuh mereka yang mereka harus hadapi dengan cara berperang. Nah tantangan kita sekarang adalah wabah penyakit virus corona yang membuat barangkali sebagian warga jemaat kita tidak beribadah di gedung gereja. Yang kadang-kadang juga membuat ibadah itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, namun kadang-kadang Pak Pendeta yang Pak Pendeta sempat dengar gitu ya, karena ibadah itu direkam. Jadi ada beberapa orang atau beberapa jemaat yang kemudian tidak merasa cocok gitu ya. Mereka terbiasa di gedung gereja dan akhirnya mereka menunggu, tunggulah gereja buka baru kami masuk dan beribadah. Nah hal-hal yang demikian tentu ada ya. Ada dan menjadi bahagian ya dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimana kita mampu ya melihat masalah ini lalu tetap kita sebagai para pelayan ya, sebagai gereja tetap mengisi warga jemaat kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini tentu rekaman ini ya, rekaman ibadah ini menjadi salah satu contoh atau bukti bahwa wabah ini tidak menghalangi kita untuk
beribadah. Walaupun ibadahnya dalam bentuk rekaman, itu tidak mengurangi berkat dan kasih Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa ini cuma rekaman, jadi sudahlah, tidak terlalu seperti di gereja. Pak Pendeta katakan bagi kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, rekaman ini menurut Pak Pendeta sama seperti Alkitab yang kita baca. Itu menjadi simbol, menjadi tempat Bapak Ibu dan saya di mana kita bisa mendengar, di mana kita bisa belajar firman Tuhan, dan kita diisi oleh firman Tuhan agar kehidupan kita di tengah tantangan ini tidak kosong. Kita tetap diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini perlu yang namanya kerjasama ya. Makanya penting bagi kita, misalnya seperti ibadah-ibadah ini kan sebagian besar kita mempergunakan tenaga-tenaga anak muda gereja kita. Nah, ini perlu kita karyakan, karena mereka hidup dengan zaman modern yang tentu ada teknologi yang mereka kuasai. Nah, mereka kita bisa karyakan, kita pakai mereka juga untuk menunjang pelayanan dalam gereja. Nah, kira-kira itu salah satu solusi ya bagi kita untuk bagaimana menghadapi tantangan yang gereja alami pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, tantangan yang kita hadapi pada saat ini tentu tidak seberapa ya kalau kita lihat sejarah gereja di zaman Rasul Paulus. Di zaman Rasul Paulus sejarah gereja itu tidak seperti yang kita alami sekarang. Kita punya gedung gereja, kita punya warga jemaat, satu kali masuk itu biasanya penuh ya. Zaman Rasul Paulus, orang Kristen kalau didapati beribadah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka ditangkap, lalu mereka dihakimi, bisa saja nyawanya dihabisi. Tetapi apakah zaman Rasul Paulus orang Kristen oleh karena tantangan itu berhenti beribadah? Tidak. Nah, kalau Bapak Ibu kekasih Tuhan pernah mendengar cerita sinagoge. Sinagoge itu adalah gereja-gereja gua, atau orang-orang Kristen pada waktu itu membuat terowongan gua-gua yang nanti mereka jadikan tempat untuk beribadah supaya tidak diketahui oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu yang sangat membenci orang Kristen. Nah ya, kalau kita lihat tantangan gereja di zaman Rasul Paulus lebih berat. Nah, kita juga di zaman modern di tahun 2020 ini menghadapi tantangan yang sama. Tetapi intinya itu tidak akan menghalangi Bapak Ibu dan saya untuk tetap percaya dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu dan saya tidak beribadah di gedung gereja, kita beribadah di rumah, tidak mengurangi hikmat ya, tidak mengurangi berkat dan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah tantangan yang kita hadapi, kita perlu yang namanya kerjasama. Kerjasama itu kekuatan. Ibarat sapu lidi kan, kalau hanya satu biji, kalau kita patahkan gampang. Tapi kalau sapu lidi itu digabung sampai 1000 lidi, kalau dipatahkan bisa patah tapi susah. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam gereja dengan berbagai macam banyak perbedaan, tinggi dan rendah. Ya, itu semua kalau kita mampu memanajemen dengan baik, menjadi sebuah kerjasama yang baik, kita kuat. Kekuatan inilah yang membuat gereja tetap bertahan menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Agar kita sebagai gereja tetap eksis. Tetap menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan kita pada saat ini dengan kita memuliakan nama Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Menginginkan daku bersinar
benar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah pada saat ini kami bersama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan bagaimana Tuhan menyertai anak-anak-Mu, bangsa Israel, Gideon, sehingga mereka mampu mengalahkan musuh yang sebenarnya lebih kuat dari mereka. Tetapi atas penyertaan hikmat serta kekuatan daripada Tuhan, mereka mampu melawan musuh dan mengalahkan semua musuh mereka. Itu semua karena bangsa Israel bekerja sama, bahu-membahu. Mereka kemudian mampu melawan musuh mereka. Ya Tuhan, ajarlah kami juga sebagai gereja-Mu di zaman modern pada saat ini. Kami tentu menghadapi banyak tantangan, masalah dan juga pergumulan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan menjadi penerang bagi setiap kami, bahwa sebagai gereja di tengah-tengah perbedaan yang kami miliki, itu adalah sebuah anugerah untuk kami kelola menjadi kekuatan kebersamaan, bekerja sama, bahu-membahu untuk melayani Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai setiap kami anak-anak-Mu, sehingga apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan, berkat, kasih setia dan sukacita Tuhan juga boleh hadir di setiap rumah jemaat Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, sapaan lewat firman Tuhan yang mereka boleh baca dan renungkan. Berkati kami sebagai para pelayan, presbiter, diaken, penatua dan juga pendeta. Biarlah tetap setia melayani Tuhan, mengajarkan tentang maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kehidupan warga jemaat-Mu, agar di tengah tantangan yang sedang kami alami, tidak membuat kami berhenti untuk mencari Tuhan, tetapi membuat kami semakin bersemangat untuk mencari Tuhan, walaupun ibadah-ibadah yang kami ikuti adalah lewat media sosial ataupun rekaman-rekaman, tapi biarlah itu semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar berita keselamatan bagi setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, berkati multimedia, anak-anak pemuda yang boleh bertugas dalam mendukung pelayanan ibadah ataupun rekaman ibadah yang boleh kami laksanakan. Biarlah juga talenta yang mereka miliki Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan,
Hamba berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga yang menghadapi tantangan dalam kehidupan oleh karena sakit, penyakit, kekhawatiran dalam kehidupan atau masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya Tuhan, hadirlah dengan kuasa dan kasih-Mu sehingga memimpin hati dan pikiran mereka, sehingga mereka juga atas kekuatan Tuhan mampu melalui persoalan dan pergumulan dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkati kami yang boleh bertugas, baik sebagai multimedia, baik sebagai kantor ya pemain musik, ataupun liturgos dan pemberita firman Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat ini juga senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan juga senantiasa mengabarkan kabar keselamatan bagi setiap warga jemaat kami dan bagi setiap orang yang juga menonton dan menyaksikan rekaman ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada, mulai dari tingkat pusat sampai kepada bahagian yang terkecil di dalam masyarakat, TNI, Polri, bahagian kesehatan atau Satgas COVID-19, biarlah mereka juga Tuhan mau pakai untuk senantiasa menghadirkan keadilan, kesejahteraan, keamanan dan juga kesehatan bagi warga negara kami dan juga bagi kami warga gereja yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur hati kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku. Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. rahmat Tuhan beserta Untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Dan sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan ayat yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening, kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdiri dan kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang empunya kehidupan dan penghidupan kami. Di dalam segala perkara kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat kehidupan kepada kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat bermanfaat untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri.
Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikanlah tengah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.